Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah kita satukan hati kita untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan nomor 24 dengan menyanyikan lagu nomor 24, Juru Selamat yang Ajaib. What a wonderful Savior. Kita patut bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kita dari kutuk hukum Taurat dan kutuk dosa. Mari kita semua bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu nomor 24, Juru Selamat yang Ajaib. Nomor 24. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan suara kita. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib, hutang dosa ditebusnya. Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Yang kedua, yang mengorbankan darahnya, Juru Selamat
ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ayat ketiga, ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib, peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku, Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau mengutus anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, mengalirkan darahnya untuk menyucikan dosa dan kelemahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau adalah juru selamat kami yang ajaib. Segala dosa kami, segala kelemahan kami boleh bawa kepadamu. Dan Engkau bisa membersihkan semua dosa dan kelemahan kami menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan, Engkau memperbaharui kami, memberi kami sukacita dan damai sejahtera dari hari ke hari Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan, Engkau memberikan mujizat-Mu kepada kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya dan mulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dan pada saat ini mari kita saudara sekalian membacakan pembacaan bersautan yang diambil di buku nyanyian kita nomor 60 bagian belakang. Saya persilakan untuk saudari Lian An untuk baca bagi kita semua. Hari-hari Minggu Masa Sengsara nomor 60. Bacaan hari ini, hari-hari Minggu Masa Sengsara 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi pengikut-pengikutnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika Ia masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Demikianlah bacaan hari ini. Terima kasih untuk Lian An yang telah baca bagi kita semua. Dan kembalilah saat ini kita akan memuji Tuhan. Nomor 162, kasih yang ajaib. Tuhan mengasihi kita sampai kesudahannya. Sampai di end Tuhan mengasihi kita. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan yang iya dan amin. 162, kasih yang ajaib yang membawa Tuhan turun daripada surga. Ya, 162, the wonderful love. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bersukacita memuji Tuhan. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Nomor 162. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Kasih-Mu yang indah, ku mau masyurkan kasih
kedua. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku di hadapan Tuhan. Ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Ketiga, terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Puji Tuhan, walau di dalam gelap Ia memberi terang kepada kita. Saat ini bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian halaman 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita masuk kepada doa syafaat. Saya persilakan pada Ibu Betty untuk doa kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya, terpujilah namamu ya Bapa. Ditinggikanlah namamu Bapa, Engkau baik, Kau pengasih dan penyayang. Kau kudus, Kau di atas segalanya, Kau pencipta langit dan bumi dan segala isinya. And yet Lord, You loved us. Dan Kau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan tolonglah supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran, supaya hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk negara ini Tuhan. Kami percaya negara ini telah mempermalukan Engkau. Orang-orangnya telah begitu menjauh dari Engkau. Tapi Tuhan, Kau tetap mengasihi. Kami percaya Engkau memberikan kesempatan untuk orang-orang di negara ini Tuhan, untuk datang ke dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan, bawalah, peringatkan orang-orang di negara ini Tuhan, supaya kami diingatkan akan kebaikan Engkau di masa lalu. Supaya kami tidak melupakan bagaimana baiknya Engkau, bagaimana mengampuninya Engkau, bagaimana Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menerima kami apa adanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Engkau juga akan mengadakan di dalam negeri ini Tuhan suatu kebangkitan rohani yang besar-besaran Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau dapat mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk bekerja. Supaya ada pertobatan Tuhan. Kami tahu apa yang Engkau lakukan bukan untuk kami Tuhan. Tapi untuk nama-Mu sendiri Tuhan yang sudah diinjak-injak Tuhan.
Nama-Mu yang sudah dipermalukan. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya Engkau membawa ke dalam pertobatan. Convict us severely, Lord. Give us no peace, no joy, no rest until we all come and surrender ourselves unto You and follow You truthfully. So that may Your name be glorified, Abba Father. Saya berdoa agar Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang beriman Tuhan. Seperti pada mulanya negara ini dibentuk. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan bekerja dengan sungguh heran sebab nama-Mu lah at stake. Untuk kemuliaan-Mu sendiri Tuhan, apa yang Kau kerjakan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan help us to see the day that there will be a great revival in this nation. There will be a great repentance, oh Father. And keep us in repentance, Lord. Dan kabar untuk kami yang ada di sini Tuhan, kiranya Kau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, saya berdoa agar Engkau akan menghidupkan firman yang akan diberitakan oleh Pasau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau urapi dia Tuhan dari hari ke harinya. Urapi juga istrinya supaya mereka berdua boleh melayani Engkau dengan sungguh heran. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau akan tambahkan urapan itu tiap harinya. Dan Bapa di surga kami berdoa agar Engkau berbelas kasihan kepada gereja ini Tuhan. Bukakan Tuhan gereja ini Tuhan. Dan saya berdoa agar Engkau memperingatkan orang-orang yang biasa datang ke sini Tuhan. Supaya Engkau peringatkan bahwa Tuhan kesempatan yang Kau beri Tuhan jangan sampai disia-siakan Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah Tuhan supaya mereka datang kembali ke sini untuk bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, memuji Engkau bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan Tuhan, kami percaya mujizat tanda-tanda akan terjadi karena Engkau, untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami percaya Engkau juga menjamah mereka yang pada sakit Tuhan. Kiranya Engkau akan mengalirkan roh kesembuhan-Mu Tuhan. Supaya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya kami semua boleh berdiri menjadi saksi-saksi bagi-Mu. Yang memuliakan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan. Kau hadir di sini. Kami percaya kami di sini bukan karena kebetulan, tapi karena Engkau mengasihi kami. Engkau mau kami mempersatukan kami bersama-sama saudara seiman di sini untuk mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kiranya berkat dari surga, peace and joy, fill this place, fill every heart in this congregation, Lord. And I pray that, Lord, open up windows of heaven so that the people might be able to attracted because of Your presence. Because of Your presence, Lord. Because of Your miracle, signs and wonder. Because You are the one who draw them over to this place, Lord. To gather together as one body. To worship You in spirit and in truth. We love You, Lord. We praise You, Lord, and bless You, Lord. We believe by faith in the name of Jesus that You are going to answer our prayer, because the answer will be for Your glory, for Your great name's sake. We love You, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oh ya, mari kita berdoa Bapa kami. Father in heaven, hallowed be Thy name. May Thy kingdom come. May Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us as we forgive those who sin against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom and the power, now and forever. Amen. Amin. Saudara, tibalah kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kembalilah kita akan memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita
dengan menaikkan pujian di dalam buku nyanyian kita nomor 163. Mari kita mengambil buku pujian yang terdapat di tengah-tengah, yaitu 163. When I survey the wondrous cross, bila ku ingat salibnya. 163. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku, ku tinggalkan kekayaanku, buangkan kecongkakanku. Kedua, kiranya rasa banggaku hanya kepada salibnya, ku buang nafsu hatiku, ku ganti dengan darahnya. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besarnya, dah kasih Selain Tuhan, mahkota duri tandanya. Puji Tuhan, oleh kasih-Nya Tuhan turun dari surga untuk menyelamatkan kita, orang berdosa, karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita mendengar firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Saud. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bersenang sekali kita bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Hari ini kita menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kita akan berbicara mengenai persiapan-persiapan Yesus disalibkan. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34, sampai ayat yang ke-38. Maksud saya, Yohanes pasal 13, ayat 21 sampai ayat 30. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus memperingati Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid-murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya."
Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah Tuhan, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah segera." Tapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan selalu mengingatkan kami akan kasih-Mu. Mengingatkan kami bagaimana Engkau mati di atas kayu salib. Bagaimana Engkau menembus dosa setiap kami, menggantikan kami. Pada hari ini kami telah membaca firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman ini jadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ada maksudnya. Karena dia tidak lama-lama lagi bersama dengan muridnya. Dia tidak lama-lama lagi berada di dunia ini. Karena sebentar lagi dia akan disalibkan. Nah, pada bagian ini hari ini kita mempelajari bagaimana Yesus memperingati seorang muridnya yang bernama Yudas. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Alkitab mencatat setelah Yesus berkata demikian. Apa yang Yesus katakan? Kalau kita perhatikan di atas ayat 18, kita akan melihat, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia akan menerima dia yang mengutus aku." Jadi dia bercerita tentang bagaimana dirinya. Dia datang sebagai utusan. Kalau orang-orang menerima dia, maka berarti dia harus menerima Allah sebagai si pengutus itu. Nah, hari ini kita akan lihat sedikit bagaimana sesuai dengan tema isyarat Yesus buat Yudas. Di sini kita lihat bahwa murid-murid itu dalam suatu acara makan malam. Mereka duduk bersama dalam sebuah meja. Mereka 12 orang seperti biasanya berkumpul bersama-sama. Mereka saling menyantap makanan. Di situ ada acara makan roti, minum anggur, dan sebagainya. Dan di saat-saat seperti itu, Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan tidak? Murid-murid yang dikasihi. Yesus Maha mengetahui. Tapi dia tahu di dalam 12 orang itu, satu orang sebentar lagi akan mengkhianati dia. Dia tahu. Tapi dia tidak menyampaikannya. Saudara, betapa
Susahnya tentunya kalau kita berhadap-hadapan dengan teman-teman kita, kita tahu seorang teman itu jahat pada kita. Kita tahu jelas dia rencanakan yang jahat pada kita. Kita tahu pasti dia akan menghancurkan kita. Saudara, saya tidak bayangkan ketika kita bertemu, duduk bersama-sama, betapa sulitnya kita. Betapa tidak gampang bertemu dengan orang demikian. Susah sekali, saudara. Saya tidak bisa membayangkannya, bukan? Nah, sekarang Yesus berhadapan dengan muridnya yang bernama Yudas yang sebentar lagi mau menyerahkan dia, saudara. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka itu ragu-ragu siapa yang dimaksud. Alkitab mencatat bahwasanya, saudara, murid-murid itu tidak mengetahui, tapi Yesus memberikan isyarat. Yesus katakan, siapa yang akan saya serahkan roti nanti, itu orangnya yang akan menyerahkan aku, yang akan menjual aku, yang akan mengkhianati aku, kira-kira demikian. Biasanya di dalam foto yang besar, di dalam perjamuan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada orang yang menggambarkan bagaimana Yesus menyerahkan roti. Nah, orang itu adalah Yudas. Kita akan lihat satu persatu ayatnya, saudara. Alkitab mencatat di sini ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Siapa murid yang dikasihinya? Saudara, Alkitab ini bagian yang kita baca itu ditulis oleh Yohanes. Yohanes tentunya kalau dia yang menulis, tentunya dia tidak akan katakan saya yang dikasihi, enggak. Itu namanya sombong, kan ya. Jadi dia tulis salah seorang murid yang dikasihinya. Dia tidak sebutkan namanya. Tapi kita tahu, semua orang tahu bahwasanya dialah Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita tahu, saudara? Waktu Yesus berada di atas kayu salib, salah satu perkataan yang disampaikan kepada Yohanes, dia katakan, Yohanes, lihat itu ibumu. Ibu, lihat itu anakmu. Jadi dia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Duduknya juga bersandar dekatnya, sebelah kanannya. Di situ juga ada seorang murid yang bernama Simon Petrus, yang kemudian kita tahu dia menyangkal Yesus 3 kali itu. Nah, jadi di situ ada Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakan siapa yang masuk. Jadi maksudnya, kamu loh lebih dekat itu, kamu loh yang disayang itu. Coba tanyakan siapa itu. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan guru kita? Tuhan siapakah? Jawab Yesus ayat 26, dialah itu kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupnya. Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupnya dan memberikannya kepada. Saudara, jelas sekali Yesus memberikan isyarat. Yesus memberikan peringatan bahwa kamu loh yang akan menyerahkan hidupku. Tapi saudara, dasar dia sudah dikuasai oleh iblis, maka perkataan apapun tidak bisa didengar lagi. Saudara, kita perlu hati-hati. Jangan katakan kita gak bisa digoda oleh godaan yang lain. Bisa, saudara. Murid-murid Yesus dekat dengan Yesus, sama-sama bersama Yesus 3,5 tahun lamanya. Tetapi hidupnya kalau tidak bersandar kepada Tuhan, tidak selalu dekat dengan Tuhan Yesus, bisa digoda oleh iblis. Apalagi dalam hal ini, dalam hal keuangan, saudara. Sayang sekali, murid itu menjual Yesus
30 keping perak untuk memberikan tanda siapakah Yesus. Kalau kita lanjutkan lagi di Taman Getsemani, si Yudas ini dia berkata, nanti siapa orang yang aku cium, itulah orangnya, tangkap. Jadi dia menjual Yesus dengan ciuman. Dia dapat 30 keping perak. Saudara, sangat-sangat riskan sekali. Dia hanya mendapat segumpal uang, menjual keimanannya. Saudara, seringkali kita sebagai anak Tuhan, hidup itu kita rasakan sangat berguna. Ya, kalau kita itu jadi orang yang banyak duit. Benar gak? Kaya. Ya, kita pikir-pikir juga, teman saya bilang, duit itu bukan segala-galanya, tapi duit itu bisa beli segala-galanya. Apakah benar? Minggu lalu saya dapat berita duka cita. Pendeta Alex Tim, dia pernah khotbah di sini, yang sama istri datang. Anaknya itu ikut juga waktu itu, namanya sama dengan Filemon En. Saya dapat berita, kita alumni, ada berita alumni, dikatakan bahwa anaknya itu menikah 4 bulan. Dan baru mengandung menantunya itu umur 28 tahun. Sebentar sesak napas langsung dipanggil Tuhan. Saudara, dari berita ini saya diingatkan bahwa hidup manusia itu sangat bergantung kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa. Seorang penulis berkata demikian, menulis demikian. Dia katakan kematian itu tidak harus karena tua. Saya pikir benar juga, karena banyak orang muda yang meninggal. Kematian itu tidak harus karena sakit. Benar juga, ada orang yang gak sakit. Naik pesawat, pesawatnya jatuh. Naik mobil, mobil bertabrakan. Jadi datangnya seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan itu. Saudara, itu sebenarnya saya dan saudara hari ini diingatkan, kita jangan bangga-banggakan dengan diri kita. Kalau kuat, kalau sehat, kalau sudah banyak duit dan sebagainya, kalau sudah kaya. Ada orang yang mencari uang setengah mati tiap hari, pagi, siang, malam. Kumpul sebanyak-banyaknya. Dipikirkan masih bisa dipakai. Tapi belum terpakai, dia sudah harus dipanggil Tuhan. Lim pernah cerita, ada temannya kan. Kumpul sebanyak-banyaknya uang, nanti kalau sudah banyak uang mau pergi ke tanah kelahirannya dikatakan. Dia katakan 2 minggu lalu gak sempat pergi karena dia kena sakit. Sakitnya ambeien, gak bisa naik pesawat gitu. Lucu juga saudara. Jadi saudara yang saya katakan, jangan terlalu confident dengan hari esok. Yesus beda dengan kita. Yesus tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak. Bahkan Yesus tahu siapa muridnya akan mengkhianati dia. Yaitu Yudas Iskariot. Saudara, Yudas itu menjual Yesus dengan 30 keping perak yang akhirnya dia menyesal. Dia kembali, dia lemparkan uang itu. Tapi dia pergi bukan untuk bertobat. Sekali lagi kita perlu garis bawahi. Menyesal saja tidak cukup. Perlu sungguh-sungguh bertobat. Dia tidak bertobat, dia pergi bunuh diri. Ini Alkitab catat. Dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Dia menyesal telah menyerahkan Yesus. Sungguh-sungguh dia menyesal. Dan itu tidak bisa dirubah lagi. Yesus sudah mati, disalibkan. Tetapi dia itu menyesal. Tapi dia tidak bertobat. Dia pergi bunuh diri. Beda dengan Petrus, saudara. Alkitab mencatat
bahwa waktu Yesus katakan sebentar lagi nyawanya terancam, Petrus katakan, jangan takut guru. Nyawa kami pun akan kami serahkan untuk melawan. Kira-kira demikian pakai bahasa saya. Yesus katakan, jangan ngomong begitu Petrus. Yesus katakan, hai Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Dan benar dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Karena orang bertanya, bukankah kamu orang yang bersama-sama dengan dia? Bukan, aku gak kenal dia. Gak tahu siapa itu. Karena dia takut. Saudara yang saya kasih Tuhan, dia menyesal. Tapi dia bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Yesus. Sehingga Tuhan bangkitkan dia kembali. Saudara, kalau perhatikan Alkitab di Kisah Para Rasul, Petrus yang sebagai orang yang pernah menyangkal Yesus, dia pergi berkhotbah. Yang bertobat itu 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan dibaptis. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan mau pakai siapa saja kita. Dia tidak lihat latar belakang kita. Yang penting kita mau bertobat. Dia akan pakai kita dengan sebaik-baiknya. Confident, bertobat akan dipakai dengan sebaik-baiknya. Dulu mungkin hancur lebur kehidupan kita. Gak masalah. Jangan seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyesal. Tapi dia tidak bertobat. Ada banyak hal dalam kehidupan kita terjadi demikian. Kita berjanji pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku mau perbaiki hidupku. Aku mau setia kepadamu. Saudara, kesetiaan kepada Tuhan itu tinggal tunggu waktu. Dan waktu itu kita tidak tahu berapa lama. Selama kita hidup di dunia, selama kita taat, selama kita setia, itulah kesetiaan pada Tuhan. Ada banyak kejadian orang-orang yang dulunya masih muda percaya pada Tuhan, tapi waktu umurnya sudah mulai lanjut tinggalkan Tuhan. Waktu masih muda begitu semangat melayani Dia, cinta kepada Tuhan, tapi usia lanjut karena satu hal, satu omongan orang, sakit hati, dia tinggalkan Tuhan. Sayang sekali. Dan Yudas Iskariot orang yang mirip seperti demikian. Begitu semangat melayani Tuhan, tetap setia bersama-sama dengan Tuhan, hanya melihat 30 keping perak, hancurlah semua masa depannya. Hancurlah semua karyanya. Saudara, kita hidup itu memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak mau dikotori. Saudara, kadangkala kita bertemu dengan demikian, orang-orang demikian. Saya pernah bertemu, mengenal orang yang bersahabat baik. Sejak masih kecil bersahabat. Sudah puluhan tahun, mungkin bisa lewati 40-an tahun, sudah anggap dia sebagai cie-cie dan meme. Begitu akrab. Tapi ada sedikit masalah. Putus hubungan. Tidak mau bicara. Tidak mau kontak lagi. Langsung sudah tidak berkawan. Langsung sudah seperti musuh yang bebuyutan. Saudara, peristiwa Yesus di sini mengingatkan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu sangat penting. Yudas melewati masa hidupnya bersama Tuhan Yesus, tetapi ada masa dia tidak setia. Gak masalah, oke lah gak setia, tapi dia tidak bertobat. Bapak dan saudara sekalian yang saya kasih Tuhan, coba kita perhatikan selanjutnya di sini.
Ayat 28 dikatakan, tetapi tidak ada seorang di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakannya itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi murid-murid lain tidak mengerti artinya apa, saudara. Yesus sungguh-sungguh tidak mengutarakan itu kepada murid-muridnya. Yesus mau menanggung sendiri penderitaan ini. Sehingga murid-muridnya tidak mengerti, tidak tahu, padahal sudah diceritakan. Yudas menerima roti itu, lalu pergi segera. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, hari ini kita pelajari firman Tuhan menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung, bahwa ada satu peristiwa yang sungguh tragis. Yesus dikhianati. Yesus dijual. Tapi Yesus mengampuni orang-orang yang mengkhianati dia. Yesus mengampuni orang-orang yang menghukum dia. Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, inilah kisah Yudas. Yudas yang mengalami penyesalan sekali lagi, tidak dibarengi dengan pertobatan. Kunci yang bisa kita ambil di sini adalah kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Karena Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Alkitab mencatat bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang seperti kita yang berdosa ini. Bukan mencari orang-orang yang anggap dirinya benar. Tapi orang-orang yang berdosa. Dia datang ke dunia artinya untuk saya. Untuk kita semua. Jadi jangan sungkan kita serahkan hidup kita kepada Dia. Menyesali. Dan bertobat. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus saya tidak cukup, saudara. Karena di luar sana banyak orang percaya. Saya kemarin putar video tentang Israel. Ada seorang presenter artis, dia kunjungi. Dia bukan agama Kristen, tapi dia kunjungi Israel, mempresentasi cerita tentang Israel pakai versi agamanya. Dia percaya gak Yesus itu lahir dari Maria tanpa bapak? Artinya sebagai putri atau wanita yang suci. Percaya. Tapi dia tidak bertobat, kan? Tidak menerima dia sebagai juru selamat. Jadi percaya saya tidak cukup, saudara. Harus dibarengi dengan pertobatan. Yudas akhirnya dia harus lenyap dengan sebidang tanah yang dia beli sendiri. Karena upah kejahatannya ialah ia jatuh telengkup. Alkitab mencatat dalam Kisah 1 ayat 9. Ia jatuh telengkup, perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dan kita tahu, orang seperti Yudas, dia tidak mengalami hidup yang kekal. Hari ini kita sudah percaya pada Tuhan, bersyukurlah. Jaga terus iman kepercayaan kita. Jangan sampai tergoyah. Jangan pernah kita sampai dibeli iman kita. Digoda oleh apapun. Jangan sampai itu terjadi. Kita tetap teguh,
tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Seringkali kalau orang sakit, belum sembuh-sembuh, godaan itu bisa datang. Pasti ada apa-apanya ini. Sini mungkin agak kurang ya. Waktu kalau kita perhatikan kampung halaman kita, banyak begitu. Sakit, belum sembuh-sembuh, pasti ada apa-apanya ini. Pasti ada guna-guna ini. Pergi carilah, itu orang pintar, nanti sembuh. Saudara, firman Tuhan ingatkan pada kita, jangan menjual iman kita. Kita tidak mau seperti Yudas, jangan menjual iman kita. Tetap setia kepadanya. Sekali lagi, bukan berarti orang percaya pada Tuhan itu hidupnya aman, bukan. Kadang Tuhan bisa memakai kesehatan kita, bahkan sakit penyakit kita jadi berkat bagi orang lain. Teman saya mengalami penyakit kanker. Dia sembuh. Kambuh lagi sembuh. Dia sulit mungkin pelayanan di gereja karena mungkin terikat, dia buka pelayanan sendiri. Melayani orang-orang yang terkena penyakit kanker, adakan satu komunitas dan sangat jadi berkat bagi banyak orang. Ternyata Tuhan pakai dia melalui sakit penyakitnya itu, dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya merupakan ucapan syukur, bisa jadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita tinggalkan iman kita gara-gara 30 keping perak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami begitu takut dengan iman kepercayaan kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan, seringkali kami tergoda. Seringkali kami terpengaruh ketika kami mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami berbagai hal-hal yang tidak menentu. Kami pikir Tuhan Engkau sudah tidak mengasihi kami. Padahal Tuhan melihat kisah penyaliban Engkau di atas kayu salib, kami sadar bahwa Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dari pelajaran Yudas Iskariot kami belajar supaya kami mau tetap setia kepada Tuhan. Iman kami tidak mau goyah. Kami tidak bisa terpancing oleh godaan apapun. Biar kami tetap setia sampai akhir riwayat hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita serahkan kembali kepada Ibu Susan. Terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Pada saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu 171 Jalan Salib Perlu Berkorban, dan persembahan dijalankan oleh Ibu Lili ya pada ayat kedua nyanyian. 171 Jalan Salib Perlu Berkorban. The way the cross needs sacrifice. Nomor 171 Jalan Salib Perlu Berkorban. 1, 2 ya. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah, dan api akan membara. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya,
setiakah kau padanya? Setia sampai matikah engkau, semuanya dikorbankan, sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hatimu. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Tak penting untung Atau rugi, pentingkan kehendaknya. Bila kau mau sampaikan semuanya, barulah kau kan perolehnya. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Ya, kita bangkit berdiri, kita doa persembahan. Saya persilakan kepada Naomi untuk doa persembahan. Tuhan Allah Bapa yang bersurga, terima kasih Bapak atas kasih dan kemurahan. Dimakan Tuhan, bisa hadir pada siang hari ini, kami masih bisa mendengar firman-Mu, sabda yang ajaib. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memakai kami untuk menjadi alat di dalam tangan sesuai dengan talenta kami masing-masing. Dan kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami masih memberi sebagian dari perolehan kami. Pakailah Tuhan persembahan kami yang kecil ini, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Ya, dipersilakan duduk kembali. Kita akan ada pengumuman. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan untuk kebaktian pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada tanggal 7 April, itu hari Jumat ya, kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung. Kita rayakan join dengan berbahasa Inggris. Jadi tempatnya nanti di Kafetarium jam 6.30 hari Jumat ya. Saya undang Bapak Ibu sekalian yang pas hari itu tidak kerja bisa datang ya. Jarang-jarang, itu bukan jarang-jarang, itu setahun sekali Jumat Agung. Hari Paskah kita akan rayakan bersama pada hari Minggu tanggal 9 April. Saya harap kita semuanya mengajak teman-teman datang untuk sama-sama merayakan Paskah bersama. Pada akhir bulan, karena itu minggu kelima, kita akan sama-sama mengadakan acara Minggu Gembira. Di Minggu Gembira itu kita akan mengadakan acara perayaan sukacita bersama dengan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bisa sharing, bisa menikmati pesta rohani, baik itu berbentuk rohani maupun jasmani, dengan ditutup dengan makan bersama, mungkin potluck dan sebagainya, kita bisa mempersiapkannya. Itu acara-acara yang ada di gereja kita. Mohon Bapak Ibu semuanya mempersiapkan diri untuk ikut semua kegiatan ini. Dan setiap hari Selasa kita tetap ada kebaktian doa. Kita juga rencanakan menjelang hari raya Paskah, nanti selama 10 hari kalau Tuhan izinkan, kita akan adakan doa 10 hari berturut-turut ya, melalui acara video, acara Zoom, acara YouTube dan sebagainya. Kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan doksologi, doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra
puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang berada di dalam gereja maupun di mana saja, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, dan semua keluarga kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, kita boleh doa teduh, kemudian kita semua menuju ke kafetarium. Yesus memberkati kita semua.